Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu guru, beserta ibu kepala sekolah yang saya hormati dan yang saya cintai, para pelajar Madrasah Aliyah Negeri 10 Jakarta Barat, yang mudah-mudahan kehidupan kita semua menjadi lebih baik pada tahun baru di tahun 1443 Hijriah. Saya ucapkan selamat memasuki tahun baru. Kita punya tugas untuk menjalani kehidupan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini kita menunjukkan di hadapan Allah, di hadapan keluarga, di hadapan masyarakat, bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu di tengah-tengah keterbatasan. Kita dibatasi oleh suasana pandemi, tapi acara ini tetap bisa kita lakukan. Maka mengikuti acara ini pun harus dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau di kelas, kalau di halaman, di aula, kita bisa mengontrol orang-orang yang hadir. Tapi kalau di seperti ini kadang-kadang menjadi sulit. Tapi kalau tanggung jawab, kita ikuti program ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi sudah kita sama-sama berikrar untuk membuang alasan-alasan yang tidak logis, alasan-alasan yang tidak masuk akal, agar supaya kita dimaklumi atas apa-apa yang tidak kita lakukan, atas kesalahan yang kita lakukan. Tidak begitu. Memang banyak orang pandai membuat alasan. Main sepak bola kalah. Kenapa main sepak bola bisa kalah? Habis hujan, lapangannya becek. Ada nggak alasan begitu? Hujan, lapangannya becek. Emang lawan lu nggak kehujanan? Nah, kan gitu. Emang lawan lu lapangannya di tempat yang lain yang nggak becek? Jadi kadang-kadang orang tidak mau mengakui kesalahan, orang tidak mau mengakui kekalahan, dan seterusnya. Padahal kalau dia mengakui, nanti dia akan memperbaiki. Nah, momentum 1 Muharram, momentum tahun di dalam Islam itu adalah dimulai dari peristiwa hijrah. Ini karena memang hijrah itu memberi makna, memberi hikmah yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Secara harfiah, hijrah itu artinya pindah atau meninggalkan. Memang dulu para sahabat bersama Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Dan pada waktu itu memang boleh dibilang diwajibkan semuanya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun berangkatnya nggak bareng. Kenapa nggak bareng? Karena kalau bareng-bareng, rombongannya banyak, itu semakin mudah untuk diserang oleh orang-orang kafir yang memang lagi mau mencari Nabi hidup atau mati. Waktu itu kan ada sayembara, siapa yang bisa menangkap hidup atau mati Nabi Muhammad itu akan diberikan hadiah 100 ekor unta yang paling mahal harganya. Maka ada orang-orang
yang terus mengikuti lomba ini untuk mendapatkan Nabi Muhammad. Namun meskipun ada di antara mereka yang mendapati Nabi Muhammad, mereka gagal, bahkan akhirnya masuk Islam. Ini sesuatu yang mutlak pada waktu itu, pindah dari Mekah ke Madinah. Sampai pengorbanan luar biasa ditunjukkan oleh para sahabat. Satu contoh misalnya, ada sahabat namanya Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan itu pedagang yang sukses. Dia hartanya banyak. Tapi tidak semua hartanya bisa dibawa. Sekedarnya bisa dibawa. Maka dia simpan. Sebagian hartanya itu disimpan di lingkungan rumahnya. Nah, ketika dia berangkat hijrah, ternyata orang-orang kafir mengejar dia. Karena dia terus dikejar, akhirnya dia justru berhenti. Dia berhenti sehingga yang mengejar juga ikut berhenti. Lalu dia malah berbalik ke arah orang-orang yang mengejar. Berbalik dalam arti menghadap. Suhaib kemudian mengatakan, kalian tidak tahu kalau saya ini pandai memanah. Mau saya panah? Saya tahu maksud kalian tuh apa. Kalian adalah orang-orang yang ingin mendapatkan harta. Kalau kalian mau harta, begini saja. Saya menyimpan harta. Silahkan kalian ambil. Tapi kalian jangan mengganggu saya dalam perjalanan hijrah ini. Akhirnya mereka bertanya, di mana menyimpan harta? Dikasih tahu di mana dia menyimpan harta. Sehingga mereka pergi ke rumah Suhaib bin Sinan ini. Dan Suhaib bin Sinan berangkat hijrah dengan aman, dengan tenang. Nah, ini luar biasa. Itu dulu secara fisik orang harus hijrah. Kalau sekarang ya tergantung situasi dan kondisinya. Kalau memang dibutuhkan, ya silahkan. Tapi itu tidak mutlak. Hijrah dari Jakarta ke Pamulang. Hijrah dari Jakarta ke Tangerang. Hijrah dari Jakarta ke Bekasi. Banyak orang dari Jakarta pindah keluar Jakarta. Ya, itu sih tidak mutlak. Tergantung kebutuhan saja. Nah, yang mutlak apa? Yang mutlak itu adalah hijrah dalam arti meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita mau surga, ini kan dari jahiliyah, move on, menuju jannah, menuju surga. Ya, berarti kejahiliyahan itu harus ditinggalkan. Jahiliyah itu secara harfiah artinya bodoh. Tapi bukan bodoh dalam arti tidak punya pengetahuan. Bukan dalam arti kadar intelektualitasnya rendah. Bukan itu yang dimaksud dengan bodoh. Jahiliyah itu adalah tidak memahami ajaran Islam atau paham tapi tidak hidup sesuai dengan ketentuan Islam. Itu namanya jahiliyah. Jadi meskipun dia ilmunya banyak tentang Islam, itu dulu ada penjajah, kalau baca sejarah, belajar sejarah, dulu ada penjajah Belanda. Di antara penjajah Belanda itu ada seorang intelektual namanya Senok Horgronya. Senok Horgronya itu terus berpikir mengapa terutama orang-orang Aceh itu sulit ditaklukkan. Rupanya karena keislaman mereka. Maka Senok Horgronya akhirnya pura-pura masuk Islam. Lalu mengganti namanya dengan Abdul Ghaffar. Dia pergi belajar ke Mekah sampai jadi doktor. Pulang-pulang dia ingin merusak keislaman orang-orang Aceh.
Wah, itu sangat terkenal kisah ini. Sehingga pada waktu itu Senokhorgronya sudah tahu tentang Islam, sudah paham tentang Islam, belajarnya di Mekah kan gitu. Tapi dia tidak hidup menurut Islam, bahkan dia mau merusak Islam. Itu namanya jahiliyah meskipun paham. Maka tinggalkan kejahiliyahan itu. Baik. Maka hijrah yang mutlak itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atasnya. Ya, kalau begitu kita tinggalkan larangan Allah sehingga kita harus tahu apa yang dilarang. Banyak orang tidak tahu, sehingga yang dilarang malah tetap dia lakukan. Kenapa kamu lakukan itu? Saya nggak tahu kalau itu nggak boleh. Nah, itu juga alasan. Itu bukan yang nggak tahu kadang-kadang, tapi pura-pura tidak tahu. Sebab di dalam Islam itu ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Sering dengar istilah itu kan? Amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk, yang tidak benar. Nah, baik itu diistilahkan dengan kata ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang sudah diketahui. Itu ma'ruf. Dari kata arofa, ya'rifu, yaitu mengenal. Misalnya begini, Bapak tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Kebayoran Lama. Oh, kalau begitu kenal dong dengan Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Oh, kalau dia sih sudah ma'ruf di kampung saya, bahkan secara nasional udah ma'ruf kan gitu. Udah ma'ruf itu apa artinya? Sudah dikenal. Jangan sampai ada orang namanya ma'ruf tapi nggak ada yang kenal sama dia. Pak, permisi, saya mau tanya, di mana ya rumahnya Pak Ma'ruf di sini? Ma'ruf mana? Nggak kenal Ma'ruf gitu. Namanya Ma'ruf tapi nggak ada yang kenal. Itu artinya apa? Semua orang sudah mengenal kebaikan. Semua orang sudah tahu kebaikan. Tapi ternyata orang yang sudah tahu kebaikan belum tentu juga dia melakukan kebaikan. Makanya harus disuruh. Itulah namanya amar ma'ruf. Munkar sesuatu yang diingkari. Sesuatu yang diingkari. Semua orang nggak suka. Tapi ternyata karena dia dikuasai oleh hawa nafsu, didominasi oleh hawa nafsu, akhirnya apa? Yang dia nggak suka itu malah dia lakukan. Maka dulu di zaman Nabi ada kasus. Nabi itu lagi kumpul dengan para sahabat. Lalu ada hal-hal yang dibicarakan. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Pemuda itu bilang apa? Ya Rasul, saya ini mau berzina. Tolong dong, bolehkan saya berzina. Wah, sahabat-sahabat tuh naik pitam. Tapi Nabi mencegah para sahabat agar jangan melakukan tindakan kekerasan. Secara rileks, secara baik-baik, Nabi ajak ngomong pemuda itu. Kamu punya ibu? Punya. Saudara perempuan punya? Punya. Bagaimana perasaanmu seandainya ibumu atau saudara perempuanmu dizinahi orang? Ya saya nggak suka ya Rasul. Saya akan marah sama dia. Kalau perlu saya pukul dia, saya bunuh dia. Nah, kalau kamu nggak suka ibumu atau saudaramu dizinahi orang, ini wanita yang akan engkau zinahi kan dia juga punya keluarga, dia punya saudara seperti kamu perasaannya.
Iya ya. Akhirnya si pemuda itu nggak jadi. Maka nggak jadi melakukan yang dilarang, meninggalkan yang dilarang, itulah namanya muhajir. Al-muhajir, yaitu orang yang hijrah. Oleh karenanya, sekali lagi, kita harus tahu apa yang diperintah, dan kita harus tahu apa yang dilarang, kita pelajari, biar supaya kita laksanakan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Nah, secara garis besar, kalau kita mau hijrah, ini bentuknya ada 4. Disederhanakan, bentuknya menjadi 4. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Nah, hijrah i'tiqadiyah itu berarti meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan, dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan, keyakinan. Karena segala sesuatu ini berangkatnya dari kepercayaan, dari keyakinan. Tinggalkan yang nggak benar. Ngomong-ngomong, masih ada nggak ya yang percaya pada ramalan bintang, kepercayaan pada bintang yang dihubungkan dengan tanggal lahir? Masih, Ustaz. Masih ada ya? Saja kayaknya masih. Kamu lahirnya tanggal berapa? Disebut tanggal sekian, bulan sekian. Oh, kalau begitu bintangnya Virgo dong. Iya. Mau nikah nggak jadi. Padahal udah cocok. Nggak jadi deh kalau begitu nikah sama dia. Kenapa? Bintangnya Virgo sih. Saya nggak suka sama orang yang bintangnya Virgo. Misalnya begitu. Nah, itu keyakinan. Bahaya, nggak boleh. Tanpa bermaksud untuk merendahkan. Misalnya ada keyakinan-keyakinan dari daerah, kepercayaan-kepercayaan orang dari daerah. Ya, orang Jakarta ada keyakinannya, orang Jawa ada keyakinannya, orang Sunda adanya. Kalau keyakinan-keyakinan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya jangan dipakai. Jangan dipakai. Misalnya begini, ada orang mau menikah pada hari Ahad. Kenapa dipilih hari Ahad? Karena hari Ahad libur, sehingga nanti mengundang orang gampang, mengumpulkan keluarga gampang. Hari Ahad tanggal sekian. Sebut saja misalnya tanggal 10 Agustus misalnya. Hari Ahad tanggal 10 Agustus. Nggak boleh. 10 Agustus itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu tanggal atau hari wafatnya kakek. Jadi kalau kakek wafat hari Ahad, tanggal berapapun ya itu, hari Ahad, maka di hari Ahad itu tidak boleh ada kegiatan-kegiatan keluarga yang sifatnya seperti pernikahan. Wah, itu begitu. Itu juga keyakinan. Tapi ada juga yang tadinya berupa pendidikan, tapi berubah menjadi keyakinan. Sebenarnya maksudnya si pendidikan mengajarkan adab. Misalnya ada anak perempuan makan di depan pintu, lalu ada yang ngomong, makan jangan di depan pintu, nanti dilamar urung. Nggak jadi dilamar. Nah, itu sebenarnya pendidikannya adab. Ya, memang makan jangan di depan pintu. Makan tuh ada tempatnya, di meja makan, di dalam rumah, jangan di depan pintu tempat orang lalu lalang, kan begitu. Nggak bagus adabnya itu. Tapi lama-lama jadi kepercayaan. Nah, misalnya
Jadi segala bentuk keyakinan, apalagi yang menyangkut ketuhanan, ada Tuhan selain Allah, itu juga keyakinan yang tidak boleh dimiliki, harus ditinggalkan. Ngomong-ngomong, itu kalau kita di WA, pernah nggak dapet misalnya Syekh Ahmad adalah penunggu juru kunci makam Nabi, dia bermimpi begini, maka sebarkanlah ini kepada 20 orang. Kalau disebarkan, Anda akan mendapatkan kebaikan, tapi kalau tidak, Anda akan mendapatkan malapetaka. Ada nggak yang begitu? Karena dia khawatir dapat malapetaka, akhirnya apa? Dia sebarkan. Bukan cuma kepada 20 orang, kepada 20 grup. 20 grup. Satu grup orangnya 200. Jadi itu tidak boleh. Itu keyakinan yang harus ditinggalkan. Ini satu. Yang kedua adalah hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk pola berpikir, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan pola berpikir di dalam Islam. Jadi segala pendapat, pemikiran, gagasan-gagasan yang tidak sesuai dengan Islam itu harusnya ditinggalkan. Harusnya ditinggalkan. Misalnya apa? Misalnya ada orang berpendapat bahwa semua agama sama-sama baik, sama-sama benar. Ya, itu pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Semua penganut agama, semua orang akan masuk surga. Ya, nggak bisa begitu. Karena yang masuk surga itu yang beriman kepada Allah, yang muslim. Itu keyakinan yang harus dipegang teguh. Jangan malah menggunakan pendapat-pendapat yang tidak sesuai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pikiran-pikiran, pendapat-pendapat orang yang tidak sesuai dengan misi yang dibawanya. Itu yang kedua, pemikiran. Nah, yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung pada hal-hal yang tidak benar. Semua orang punya perasaan, semua orang punya keinginan, semua orang punya hawa nafsu. Ada di dalam hatinya. Kan di hati kita itu, jiwa kita itu ada potensi taat, ada potensi durhaka. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu kedurhakaan dan ketakwaan. Lalu dia berkembang menjadi sebuah perasaan. Sehingga kadang-kadang ada orang maunya nuruti perasaan. Agama ditafsirkan menurut perasaan. Nah, jadi nggak bisa begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diingatkan oleh Allah, jangan suka bawa-bawa perasaan, jangan baper, kata orang, kata anak muda, jangan baper. Agama ya agama, jangan dibawa-bawa pada perasaan. Dulu ini ada kasus. Dulu Rasulullah itu punya anak angkat. Anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu dulunya budaknya Khadijah yang dibeli dari pasar. Dulu tuh ada jual beli orang. Sebagaimana sebelumnya lagi Nabi Yusuf waktu masih kecil kan diceburkan ke dalam sumur, ditolong orang, dibawa ke Mesir, dijual. Nah, itu namanya budak. Nah, Khadijah ini membeli Zaid lalu menjadi budak.
ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, maka di situ sudah ada Zaid. Lalu hubungannya baik sampai kemudian Khadijah wafat, hubungannya baik. Nah, keluarganya terus mencari-cari. Ketika keluarganya mencari-cari, ketemu di Mekah pamannya Zaid. Zaid, kamu di sini? Iya. Tinggal di mana kamu? Di situ. Oh. Ya, sebut saja kalau bahasa kita, di rumahnya Pak Muhammad. Oh, mana itu? Akhirnya, kalau begitu baik-baik saja kamu di sini. Sekarang paman mau pulang, mau ngasih tahu ayahmu tuh sedih ketika kamu diculik orang. Ya sudah, akhirnya pamannya datang bersama ayahnya menemui Nabi Muhammad. Lalu kata ayahnya, ini anak saya Pak, jadi saya ingin dia pulang lagi ke kampung. Kalau memang harus dibayar, ditebus, saya siap membayarnya. Lalu Rasulullah bilang sama Zaid, ini betul ayahmu? Iya. Nah, itu ayahmu ingin kamu pulang. Kalau kamu mau pulang silahkan, nggak usah pakai ditebus-tebus. Kata Zaid, saya tidak mau ya Rasul, saya maunya di sini saja, saya sudah betah, saya ingin banyak belajar kepada engkau. Nah tuh Pak, bagaimana Pak? Anak Bapak maunya di sini saja. Kata bapaknya, ya nggak apa-apa, buat saya yang penting anak saya dalam keadaan baik. Akhirnya sejak itu Zaid dibebaskan dari status perbudakan, lalu dijadikan sebagai anak angkat gitu. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah waktunya dia punya istri, punya anak, Rasulullah melamar Zainab binti Jahsin. Melamar Zainab. Zainab mendengar dia dilamar untuk Zaid, dia nggak mau. Kalau bahasa kita, dia nggak ada kecenderungan, nggak ada rasa cinta kepada Zaid itu, karena statusnya. Tapi karena Rasul yang melamar, bagaimana nolaknya, kan gitu. Bagaimana nolaknya? Akhirnya diterima juga, dicobalah menjalani kehidupan rumah tangga, akhirnya menikah. Sesudah menikah, ternyata dalam perkembangannya nggak cocok. Memang dari awal nggak cinta, katakan begitu, nggak cocok, nggak enak dalam rumah tangga, akhirnya bercerai. Sesudah bercerai, Rasul masih berusaha biar supaya dia rujuk. Tapi sampai berakhirnya masa iddah, itu tidak rujuk. Ini mesti paham nih istilah-istilah ini. Masa iddah misalnya, nah, itu harus dipahami. Masa menunggu di mana seorang wanita, seorang istri sesudah dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya, dia tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain. Tunggu dulu masa iddahnya 3 bulan 10 hari atau 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati. Nah, sesudah berakhir masa iddah, belum juga nggak ada rujuk, ternyata Allah memerintahkan Nabi untuk menikah dengan Zainab. Wah, berat bagi Nabi. Kalau bicara perasaan, itu berat bagi Nabi. Bagaimana mungkin harus menikah dengan Zainab? Sebab Zainab itu jandanya Zaid. Zaid itu anak angkatnya Nabi. Orang-orang jahiliyah sampai sekarang, yang namanya anak angkat itu sudah dianggap seperti anak sendiri. Padahal anak angkat itu orang lain yang ada di rumah kita. Nggak ada konsekuensi hukum apa-apa. Nggak bisa seorang bapak angkat misalnya menjadi wali atas pernikahan anak angkatnya yang perempuan. Kalau bapak mati, nggak bisa juga anak angkat mendapatkan warisan, karena dia bukan ahli waris. Nah itu begitu. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi nggak boleh nuruti perasaan, karena khawatir jadi bahan omongan orang. Bagaimana mungkin
bapak bisa mengawini menantu, gitu. Akhirnya Rasul siap, meskipun berat dalam hati, tapi Nabi siap. Sesudah Nabi siap, Nabi ngomong sama Zaid, Zaid, kamu kan sudah bercerai. Iya. Sudah habis masa iddah. Iya. Kamu tidak rujuk. Iya. Ternyata Allah nyuruh saya untuk menikah dengan Zainab. Sekarang kamu temui Zainab, kamu lamar dia buat saya. Wah, kalau Pak Nimun yang ngalami begitu kira-kira bagaimana tuh? Wah, kalau boleh nolak, nolak. Ya Rasul, yang bener aja kalau nyuruh. Masa saya disuruh ngelamar bekas istri saya buat orang lain? Suruh ke yang lain. Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada. Kalau boleh ngomong begitu, dia ngomong begitu. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Ini juga pelajaran. Pelajaran apa? Yang namanya orang bercerai itu yang putus cuma satu. Apa itu? Ikatan pernikahan, ikatan suami istri. Itu yang putus cuma itu. Nah, itu begitu. Jadi jangan bawa-bawa perasaan. Nah, yang keempat adalah hijrah sulukiyah. Yaitu meninggalkan segala bentuk tingkah laku, perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Jadi kalau sudah dilarang, nggak sesuai dengan ketentuan Allah, ya sudah, tinggalkan. Contoh, dulu wanita-wanita itu kan belum diperintahkan untuk menutup aurat sebagaimana mestinya. Kalau bahasa yang lebih jelas, belum diwajibkan pakai jilbab gitu. Nah, kemudian wanita-wanita itu di luar rumah dilarang untuk membuka auratnya. Allah perintahkan menggunakan jilbab. Maka ketika sudah turun ayat yang memerintahkan para wanita untuk menggunakan jilbab, itu wanita langsung ambil kain sedapatnya. Ambil kain sedapatnya. Karena apa? Ini dilarang membuka aurat itu. Di luar rumah atau di dalam rumah. Di dalam rumah sendiri ketika ada tamu laki-laki, ada orang lain gitu. Akhirnya wanita-wanita itu ambil kain sedapatnya. Kalau bahasa kita, ada jemuran gitu, ambil aja sudah jemuran itu, kain jemuran. Ya, bukan jemuran yang dipakai, kain yang dijemur dipakai. Namanya kain yang ada di jemuran, ya nggak sesuai dengan ukurannya. Ditutup ke atas, bawah kelihatan, ditutup ke bawah, atas kelihatan. Tapi itulah semangat. Semangat di mana orang taat kepada Allah, meninggalkan larangan, meninggalkan tingkah laku yang tidak sesuai. Contoh lain, ya dulu para sahabat juga orang-orang yang suka meminum minuman keras. Kenapa? Minuman keras itu sejak masa jahiliyah itu sudah jadi minuman keseharian. Mabok itu sudah keseharian. Bahkan mabok itu jadi budaya. Kalau di mana itu? Di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur, di Papua sebagian. Nah, itu mabok itu jadi kebiasaan, jadi budaya, minuman keras itu. Nah, makanya pengharaman minuman keras ini bertahap sampai 3 kali, sampai 3 ayat turun berkenaan dengan minuman keras. Puncaknya adalah surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib,
dengan anak panah. Itu semua adalah perbuatan syaitan. Maka jauhi, dijauhi. Sehingga para sahabat itu langsung membuang minuman keras yang ada di rumahnya masing-masing ke jalan-jalan di kota Madinah, sehingga jalan-jalan itu jadi becek. Wah, itu begitu. Itu namanya sulukiyah. Jadi meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan. Maka hakikat orang yang hijrah itu berarti melaksanakan kebenaran dan meninggalkan segala bentuk kebatilan. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar itu disebutkan, antahjurul fawahisha ma zahara wa ma batana wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah fa anta muhajirun. Apabila engkau meninggalkan perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak benar, apalagi fawahish itu fahsya, itu yang keji biasanya diantaranya berupa pelanggaran di bidang seksual. Pelanggaran di bidang seksual itu fahsya, fawahish. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Nah, itu dia. Jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji. Berzina. Maka mendekatinya saja udah jangan. Oleh karenanya laki-laki dengan wanita itu harus membatasi pergaulan, jaga jarak. Ini kan jaga jarak jangan karena corona. Jaga jarak dalam pergaulan laki-laki dengan wanita kapan saja. Kalau kita bersalaman itu, kalau sama laki-laki saja tidak mau langsung kalau zaman corona ini sekarang. Sehingga salaman dengan laki-laki seperti salaman dengan perempuan, nggak nyampe tangannya. Baik yang nyata maupun yang tersembunyi, perbuatan itu ada yang nyata. Yang nyata itu ya kalau tadi contohnya adalah perzinahan, orang datang ke tempat pelacuran, transaksi, tawar-menawar, bayar. Atau yang tersembunyi, yang disebut suka sama suka, cari tempat sepi dan seterusnya. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka engkau orang yang berhijrah. Jadi dengan kata lain, dia meninggalkan yang tidak benar, dia lakukan yang benar, itu namanya orang yang berhijrah. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita beri kesempatan karena ada waktu yang harus dibagi untuk tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya, mau menanggapi. Ya, baik, untuk teman-teman atau Bapak Ibu guru, sesi tanya jawab sudah dibuka oleh Ustaz Ahmad Yani. Silahkan bertanya melalui kolom chat atau buka mikrofon. Mau nanya dong Ibu Ustasi. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, ada dua pertanyaan. Kita sebagai orang tua, bagaimana ya Ustadz untuk bisa membawa keluarga untuk hijrah, kita sendiri kemudian anak-anak kita untuk hijrah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana setelah kita itu hijrah itu tetap bisa menjaga konsistensi kita, ketetapan hati kita itu untuk hijrah. Itu saja Ustadz. Terima
kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kalau kita berhijrah, maka itu ada proses pendidikan, ada proses pembinaan, ada proses dakwah. Jadi harus dakwah. Dakwah bisa dimulai dari keteladanan terlebih dahulu. Teladan dari orang tua kepada anaknya, dari seseorang kepada temannya. Kasih contoh, kasih keteladanan. Sesudah keteladanan, itu pembiasaan. Jadi, makanya anak itu harus dibiasakan melakukan kebaikan. Contoh, Nabi nyuruh kita, orang tua, untuk menyuruh anak sholat saat anak itu umur 7 tahun. Padahal kalau kita belajar fikih mana saja, nggak ada yang mengatakan anak 7 tahun itu wajib sholat. Hukumnya belum wajib. Lah tapi kenapa harus disuruh? Bahkan 10 tahun nggak sholat dipukul, dalam arti diberi sanksi. Itu dalam rangka pembiasaan. Jadi kebaikan itu harus dibiasakan. Baru nanti kasih pengertian. Ketika dia sudah semakin besar, kasih pengertian. Kasih pengajaran. Diajaran. Bahkan bagus berdialog. Berdialog. Nah, sekarang ini kan semakin susah orang berdialog. Meskipun kumpul secara fisik, ya, kumpul secara fisik, tapi semuanya nunduk. Namanya generasi nunduk. Nah, generasi nunduk. Kalau dulu anak muda jalan itu menatap ke depan. Sekarang jalan juga nunduk. Kenapa? Nah, sambil pegang handphone. Jalan sambil megang handphone, kesandung dia. Nah, iya. Ini generasi nunduk. Sampai naik motor nunduk juga. Apalagi Gojek. sambil lihat rutenya. Nah, terus apa lagi? Nyetir mobil nunduk juga. Sehingga ada kecelakaan-kecelakaan. Nah, dialog. Dialog. Masih ingat Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh nyembelih anaknya Ismail. Itu Nabi Ibrahim enggak dengan cara apa? Ismail sini. Ada apa, Pak? Bapak ini diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Nih, Bapak udah siapin golok yang paling tajam. Ayo, kamu rebah. Bapak mau gorok sekarang. Kira-kira kalau ngomongnya begitu bagaimana? Bapak ini bukan diperintah Allah. Bapak kesurupan kali. Gitu. Nah, ternyata Nabi Ibrahim yang dia nabi, udah nabi tua. Nabi Ibrahim kan udah tua. Ternyata berdialog, minta pendapat. Ini luar biasa, minta pendapat. Kita kan jarang orang tua minta pendapat pada anak. Yang ada instruksi. Instruksi. Kamu harus jadi dokter. Kalau enggak, mendingan gak usah sekolah. Kamu harus jadi insinyur. Kalau enggak, mendingan gak usah sekolah. Nah, itu instruksi namanya. Jadi, Ibrahim itu berdialog. Ya bunayya, ini arafil manam, anni asbahuka fanzur maza tara. Nak, aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu tentang mimpi bapak itu? Luar biasa Ismail pendapatnya. Ya abatif al matu maru, wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintah. Nah, begitu. Terus pengawasan. Kalau perlu diberi sanksi kalau ada yang tidak baik. Begitu seterusnya, Bu. Nah, biar supaya ini istiqomah, ya berarti kemauannya harus kuat untuk istiqomah, niatnya harus besar, kemudian pemahaman diberikan. Karena orang tidak istiqomah itu kadang-kadang karena nggak paham. Lalu dia bergaul dengan orang-orang yang lebih baik. Bergaul itu ada dua. Bergaul dengan orang yang lebih baik, tapi juga harus bergaul pada orang yang tidak lebih baik.
bahkan bergaul sama orang brengsek. Nah, kalau bergaul dengan orang yang lebih baik, kita ingin mendapatkan pengaruh kebaikan. Orang bilang apa? Ketularan soleh gitu. Biar supaya tertular ilmunya, tertular akhlaknya yang baik. Tapi kalau kita bergaul pada orang yang brengsek, bergaul pada orang yang tidak lebih baik, karena kita ingin mempengaruhi kebaikan, memberi pengaruh kebaikan. Kita mengenal ada input, ada output. Pada orang yang lebih baik, kita ingin dapat input, tapi kepada orang yang tidak lebih baik, kita ingin memberikan output. Nah, begitu. Baik, ada lagi? Ya, cukup Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya. Ada lagi Ustaz, sini Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya melawan hawa nafsu kita untuk tidak kembali melakukan dosa? Iya. Setiap orang itu punya nafsu, punya keinginan-keinginan. Maka keinginan itu boleh dipenuhi, boleh dilampiaskan dengan cara yang benar. Misalnya, setiap orang punya hasrat seksual. Boleh dilampiaskan hasrat seksual kepada siapa? Kepada istri atau kepada suami. Jadi pacaran sesudah jadi istri, sesudah jadi suami. Jadi dia pacaran sama istrinya, pacaran sama suaminya. Kalau belum jadi suami, belum jadi istri, ya itu tadi, harus jaga jarak, batasi pergaulan. Maka ada akhlak pergaulan antara laki-laki dengan wanita. Nah, di sini berarti orang harus istiqomah. Harus istiqomah. Oh, misalnya nih, teman-teman pada pergaulan bebas. Oh, saya mah enggak. Saya mah enggak. Nah, itu. Apapun, meskipun orang bilang apa, saya tidak. Nah, begitu. Itu namanya istiqomah. Itu tadi yang kita sudah sebutkan, istiqomah. Orang harus punya keinginan yang kuat, pergaulan, pengetahuan, dan seterusnya. Baik. Yang berikut? Ada lagi, bagaimana menanggapi orang-orang yang saat kita mulai ingin menjadi yang lebih baik, namun mereka malah mengolok-olok dengan menganggap kita soalin. Ya. Ya, kalau kita mau jadi baik, kita tidak boleh terpengaruh oleh omongan-omongan negatif. Justru yang begitu-begitu menjadi dorongan untuk kita menjadi cambuk. Misalnya begini, dalam dunia olahraga, sebut saja misalnya orang bertinju, olahraganya tinju. Tinju itu berapa ronde? 12 ronde. Itu latihannya berapa ronde dia? Wah, latihannya mungkin lebih dari 100 ronde. Gitu. Jadi tantangan itu memang dibutuhkan. Omongan-omongan itu namanya tantangan yang harus menguatkan kita, bukan malah jadi lembek kata orang. Coba lihat itu ikan, orang beternak ikan. Itu kalau orang beternak ikan, dia bikin aliran air. Nah, dari empang satu ke empang lain, air mengalir. Atau dari atas ke bawah. Kalau dia datar saja, tetap dibikin arus air. Air dibikin muter dari sini ke sana, masuk lagi, terus begitu. Nah, sehingga nanti ikan itu melawan arus. Kalau ikan melawan arus, dia bergerak. Kalau dia bergerak, dia tambah cepat gede gitu. Karena orang gede bukan cuma makan, tapi harus juga dengan bergerak. Nah, kira-kira begitu. Jadi, rileks saja menghadapi omongan itu. Jangan baper. Nabi malah dibilang gila. Nabi dituduh tukang sihir. Dan seterusnya lah. Banyak tuduhan-tuduhan kepada Nabi. Anggapan-anggapan negatif. Jadi kalau ada orang ngomong begitu, soalim, nih orang udah jadi tua,
masih muda udah kayak orang tua. Nggak apa-apa, biar aja, itu relax, menghadapinya relax. Mungkin dia belum, memang belum tahu, nanti tunggu dalam perkembangannya, saya jadi apa, dia jadi apa. Itu kalau kita suka perhatikan begitu. Misalnya saya berusaha dari muda, dari sekolah, dari mahasiswa, berusaha untuk baik, berusaha untuk baik. Tapi kan ada kawan-kawan saya yang tidak baik. Dalam perkembangannya saya jadi begini, teman saya tuh jadi bagaimana? Nah itu begitu. Nggak ada kemajuan yang dia capai. Baik. Jadi kita berorientasi ke depan ya, jangan sekarang. Silahkan, ada lagi? Ada lagi Ustaz, kenapa khamar diharamkan di zaman Nabi padahal sebelumnya dihalalkan, dan berikan alasannya Ustaz. Ya. Sebelumnya bukan dihalalkan, belum diharamkan, karena memang syariat. Sebenarnya minuman keras sudah dilarang sejak dulu nabi-nabi sebelumnya. Kemudian sholat sudah diperintahkan sejak nabi-nabi sebelumnya, puasa sudah diperintahkan sejak nabi sebelumnya. Jadi syariat Islam itu teknisnya saja yang beda-beda. Sholat sudah ada sejak dulu, bukan perintah yang baru. Tapi bukannya sholat baru ada saat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu sholat yang 5 waktu. Sholatnya sendiri sudah ada dari dulu. Puasa Ramadan itu memang baru tahun kedua Hijrah. Tapi jauh sebelum itu sudah ada puasa. Makanya disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa udah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Nah, cuma masyarakat itu kan mengalami pergeseran. Sehingga orang meninggalkan ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh para nabi. Salah satunya orang-orang Arab jahiliyah. Minuman keras menjadi biasa, sehingga syariat Nabi Muhammad ingin menegaskan kembali tentang pengharamannya. Cuma diturunkan ayatnya secara bertahap. Mereka bertanya padamu tentang khamr dan judi. Katakan itu dosa, itu ada manfaatnya. Itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu baru disentuh logikanya, berpikirnya. Sebab kalau dibilang, oh minuman keras nggak ada manfaatnya, orang marah. Orang marah. Kenapa? Karena mereka merasa dapat manfaat. Sampai sekarang orang merasa dapat manfaat dari minuman keras. Makanya di perda, di peraturan-peraturan itu masih sedemikian rupa. Sebab apa? Di situ ada keuntungan. Ada pabrik. Kalau ada pabrik kan berarti ada lapangan kerja. Ada apa lagi? Ada tempat minuman keras. Di tempat minuman keras, sopir taksi jam 2 malam juga dapat penumpang. Ada iklan yang didapat oleh media. Ada pajak yang didapat oleh pemerintah. Itu namanya keuntungan-keuntungan. Tapi dosanya, mudorotnya jauh lebih besar. Lalu yang kedua, turun ayat yang kejadiannya ada sahabat sholat cuma dalam keadaan mabuk. Karena mabuk, ayat yang dibaca ngaco. Yang dibaca waktu itu qul ya ayyuhal kafirun. Mestinya kan la a'budu ma ta'budun, tapi la-nya hilang. La-nya nggak dibaca sama dia, mabuk ngaco. Jadi a'budu ma ta'budun, aku nyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga nyembah apa yang aku sembah. Padahal tuh tidak, kan gitu. Baru turun ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang beriman, jangan kamu mendekati sholat kalau kamu mabuk. Nah, baru turun ayat yang ketiga tadi. Sesudah itu. Karena dengan turunnya ayat yang kedua, itu orang mengurangi frekuensi minuman keras. Ngomong-ngomong, kalau orang mabuk, ngomongnya ngaco, jalannya sempoyongan, itu kira-kira sampai normal lagi itu berapa jam ya?
Ada yang punya pengalaman? Nah, kira-kira berapa jam? Seandainya 3 jam, jalan sempoyongan, ngomongnya ngaco, sampai dia normal lagi, itu 3 jam misalnya. Itu artinya apa? Dari jam 9 pagi, orang sudah nggak mabuk, nggak minum. Kenapa? 3 jam lagi, sholat zuhur. Habis sholat zuhur, udah nggak minum lagi. Kenapa? 3 jam lagi juga asar. Habis asar, tidak minum. Kenapa? 2,5 jam lagi juga maghrib. Habis maghrib nggak minum. Kenapa? 1 jam lagi juga isya. Habis isya baru minum lagi. Kenapa? Subuhnya masih lama. Nah, itu apa? Frekuensi minumnya udah jauh berkurang. Nah, kira-kira begitu. Silakan, ada lagi? Baik, ada lagi Ustaz. Agar kita konsisten melakukan kebaikan dan tidak kembali melakukan keburukan, bagaimana caranya Ustaz? Ya, caranya satu, taubat kan. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Tinggalkan yang jelek, kembali kepada Allah, laksanakan yang baik. Yang kedua, kita harus sering-sering mendapatkan nasihat, mendapatkan pembinaan, katakanlah pengajian, pembinaan, dengar-dengar ceramah. Nah, itu jadi penting biar supaya kita tidak tergoda lagi untuk kembali pada yang tidak benar. Lalu tekadnya harus kuat. Pokoknya saya nggak mau, gitu. Kalau ibarat orang bercerai-cerai talak 3 udah gitu. Pokoknya saya nggak mau melakukan yang nggak benar itu lagi. Dan itu berlaku untuk semua urusan kebaikan. Sesudah itu perlu berjamaah, berkumpul berjamaah bersama-sama dengan orang-orang soleh. Sesudah itu nanti orang-orang soleh memperbaiki orang yang belum soleh. Begitu kira-kira langkah-langkahnya. Baik, ada lagi? Ada lagi Ustaz. Kalau misalnya kita mempercayai postingan dengan caption yang nge-like masuk surga, apa itu termasuk musyrik Ustaz? Ya, kalau yang dimaksud mendoakan biar supaya masuk surga ya boleh. Tapi kalau dengan klik masuk surga, ya itu merusak keyakinan, merusak kepercayaan. Tergantung niatnya. Kalau yang klik masuk surga, oh itu nggak boleh. Begitu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Madrasah Pak. Ya. Ya Ibu, silahkan. Bu Kaman, silakan Bu Kaman. Bu Yuli, Bu Yuli. Oh, Bu Yuli. Kirain Bu Kaman. Assalamualaikum Bu Yuli. Ini beliau punya karya lebih dari 43 buku tentang dakwah. Bu Yuli. Beliau kan guru bahasa. Bu Yuli guru bahasa Indonesia nih, biar belajar menulis. Ya, Ustaz, ada pertanyaan sederhana sebenarnya tentang hijrah gitu ya. Ini pertanyaan sederhana, tapi saya berharap ini bisa ke anak-anak siswa gitu ya. Itu apakah ketika kita atau saya misalnya teman saya siswa berniat mengajak orang lain ya, untuk berhijrah terhadap sikap dan perilaku, itu niat kita itu dikatakan pamrih. Kemudian lalu apa yang mesti kita lakukan terhadap orang tersebut ketika dia tidak sadar kita memberitahunya, maksudnya mengingatkan dia walaupun dengan cara kita halus tapi dia tetap tidak terima. Jadi niat kita ini maksudnya untuk menyadarkan tidak. Kalau menyadarkan kan bahwa ini hak. Ketika niat kita untuk mengajak dia berhijrah, sudah beberapa kali mengajak, tapi
kita dibilang sombong gitu Ustaz kemarin. Bagaimana Ustaz? Baik. Panjang Ustaz. Ya. Ya, itu namanya dia nggak ngerti apa artinya sombong. Sombong itu kan dalam bahasa Arab al-kibr. Nabi mengatakan al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Jadi kalau kita ajak dia benar, berlaku benar, tapi dia menolak, justru dia yang sombong. Gitu sebenarnya. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka kalau kita mengajak orang melakukan kebaikan, jangan merendahkan orang itu. Jangan kita rendahkan dia. Misalnya dia kita hina, itu tidak boleh. Nah, kalau kita dikatakan sombong, ya terserah mereka. Tugas kita adalah mengajak untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Tugas kita mengajak, bukan hasil. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nabi juga berdakwah, tidak semua orang menerimanya. Sehingga ada orang yang sampai mati dalam keadaan kafir, nggak mau menerima ajakan Nabi. Ya sudah, maka Nabi disuruh rileks di dalam berdakwah. Jangan stres. Jadi dai, jadi pendidik itu jangan stres. Hanya gara-gara orang yang kita didik, orang yang kita dakwahi itu belum berubah menjadi baik. Lalu tidak semua amal itu bisa kita sembunyikan. Enggak semua amal bisa disembunyikan. Ada amal yang harus sembunyi, ada amal boleh sembunyi, boleh terang-terangan, ada amal yang harus terang-terangan, nggak bisa sembunyi-sembunyi. Contohnya apa tuh? Ya kalau amal yang sembunyi-sembunyi itu hal-hal yang sangat pribadi, misalnya apa? Tadi malam saya sholat tahajud, ya sudah, itu mah urusan saya dengan Allah. Jangan saya siaran langsung sholat tahajud di Facebook, di Instagram, bikin siaran langsung sholat tahajud. Nih, saya lagi tahajud nih, kelihatan jamnya berapa itu. Nah, atau masa membangunin orang tahajud pakai SMS, pakai WA, bangun tahajud pakai WA, dibacanya habis subuh itu. Jadi kalau mau bangunin orang, nelpon, gitu, ditelepon biar supaya dia bangun. Kenapa? Dipakai, jangankan pakai WA, alarm aja, yang bunyi alarm itu kadang-kadang yang bangun tangannya doang. Kan alarm bunyi, dia terbangun, lalu dia bangun tangannya doang, disentuh itu handphonenya, matilah gitu alarm. Orangnya bukan ke kamar mandi, orangnya tidur lagi. Nah begitu. Baik. Nah kalau yang boleh sembunyi, boleh terang-terangan bagaimana? Ya misalnya berinfak boleh sembunyi, sehingga ada istilah tangan kanan melakukannya, tangan kiri nggak tahu. Boleh sembunyi-sembunyi, tapi boleh juga terang-terangan. Boleh terang-terangan. Makanya dulu Rasulullah pernah kumpulkan para sahabat. Ternyata Rasul ingin menghimpun dana. Siapa yang mau berinfak silahkan untuk perjuangan. Sahabat ngasih, yang bawa uang ngasih, yang tidak bawa uang ngomong, ya Rasul saya nggak bawa uang, mau ngasih sekian, mau ngasih sekian, mau ngasih sekian gitu. Sampai terakhir semuanya udah ngasih, semuanya udah ngomong, ada Abu Bakar As-Siddiq ngasih enggak, ngomong belum. Sehingga Rasul tanya, kenapa? Rasul tidak ingin dia pelit, karena Rasul tahu dia duitnya banyak. Wahai Abu Bakar, semuanya udah ngasih, semuanya udah ngomong, tapi saya perhatikan kamu
ngasih? Enggak, ngomongnya belum. Abu Bakar mau ngasih, cuma nggak mau ngomong. Tapi karena ditanya, dia jawab, saya mau kasih semua uang yang saya punya. Tentu saja Rasul terkejut. Untuk kamu sama keluarga apa? Untuk kami cukup Allah dan Rasulnya. Nah, itu begitu. Nah, kalau yang harus terang-terangan, nggak usah sembunyi-sembunyi, jangan sembunyi-sembunyi, ya saya mau pergi ke masjid. Kalau mau pergi ke masjid harus sembunyi-sembunyi nggak? Salat jamaah? Ya enggak. Oh, saya mau orangnya ikhlas. Karena saya ikhlas, maka saya tidak ingin keberangkatan saya ke masjid diketahui oleh orang, dilihat oleh tetangga, nanti saya dipuji lagi. Biar supaya nggak dilihat, biar supaya saya nggak dipuji, maka saya pengen sembunyi-sembunyi. Cuma bagaimana sembunyi mau ke masjid? Ya kalau begitu saya pakai sarung, saya pakai baju koko, lalu saya pakai helm yang ada kacanya nih, kaca gelap. Ya kalau begitu mah bukan ikhlas, tuh orang gila tuh begitu. Masa ke masjid pakai helm kan? Ikhlas mah nggak usah gitu-gitu amat. Nah, kira-kira begitu, Bu. Silakan, ada lagi. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya. Bagaimana jika perbuatan baik itu dipaksakan? Apakah menjadi pahala? Jadi kita memaksakan untuk berbuat baik, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Sebenarnya bukan dipaksakan, tapi bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh itu kadang-kadang ada pemaksaan diri. Memang harus begitu. Tapi kalau yang dimaksud dipaksakan, yang tidak mungkin, itu tetap dilakukan. Misalnya begini, saya ini sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah saja, sakit. Karena sakit saya harus minum obat, saya harus makan, dan seterusnya. Tapi karena dia misalnya suka berpuasa sunat, dia tetap puasa sunat meskipun sakit. Nah, itu namanya memaksakan diri. Itu yang tidak boleh. Ustaz, Nah, Ustaz, mungkin begini maksudnya, di Iman 10 Jakarta kan ada pembiasaan. Itu memang anak dipaksa untuk melakukan itu. ya, Nah, bagi anak-anak itu seperti apa? baik. Proses pendidikan memang harus begitu. Ada unsur pemaksaan. Tapi bukan orang harus terpaksa. Dia harus terima, itu proses pendidikan. Misalnya dalam dunia olahraga lah contohnya. Dunia olahraga itu tadi, bertinju cuma 12 ronde, bahkan yang amatir 3 ronde, tapi dia latihannya macam-macam. Disuruh lari, bahkan larinya di pantai. Di pantai itu yang berpasir, dia harus lari di situ. Kan berat itu. Disuruh mengangkat beban dan seterusnya. Memang begitu proses pendidikan. Sehingga kata Nabi, suruh anakmu sholat umur 7 tahun, kemudian pukul dia kalau dia 10 tahun masih nggak sholat juga. Pukul di situ sanksi. Jadi kalau kita dipaksa dalam 2 tanda petik untuk melakukan sesuatu, berterima kasihlah pada yang maksa. Kenapa? Karena itu membuat kita jadi biasa. Untuk biasa, orang memang harus memaksakan diri. Masalahnya kita punya bahasa yang terbatas untuk mengistilahkannya. Memaksakan diri dengan terpaksa itu beda. Kalau terpaksa nggak nerima atas apa yang dilakukan, atas apa yang disuruh, tapi dia lakukan juga, terpaksa dia. Nggak ada nilainya itu, nggak ada pahalanya. Jadi biar supaya kita dapat pahala, maka kita harus ikhlas menerimanya, jalani. Nah, sehingga menjalaninya enak. Ya, contoh begini, seorang ibu di rumah menyuruh anaknya cuci piring. Anak gadisnya disuruh cuci piring, anaknya nggak mau. Ibunya nyuruh lagi, kamu ini gimana sih, nyuci piring gitu aja nggak mau.
Anak itu tetap nggak mau. Akhirnya ibunya maksa, dikerjakan juga itu cuci piring. Piringnya cuma 5 misalnya, tapi tuh anak merasa berat sekali melaksanakan cuci piring 5 itu. Karena apa? Dia terpaksa. Kalau ibunya nggak marah, mungkin dia nggak mau, tetap nggak mau. Tapi kalau orang melakukannya dengan senang hati, emang udah biasa, nyuci piring di tempat kondangan juga dia lakukan. Di tempat kondangan piringnya cuma 50, cuma ganti-ganti, cuma 100. Udah dipakai, cuci, taruh lagi situ, pakai lagi, terus begitu. Sebanyak tamu yang hadir, dia rileks saja, emang udah kebiasaan dia begitu. Nah, maka kebaikan itu memang harus dibiasakan. Untuk membiasakan ada proses pemaksaan. Baik.